Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku ya teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai sejarah Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian sejarah. Setiap manusia pasti memiliki masa lalu kan? Masa lalu yang pantas dikenang, masa lalu yang baik, yang menyenangkan maupun yang membuat manusia sedih di dalam hidupnya. Setiap detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, dan seterusnya yang telah dilewati oleh manusia merupakan bagian dari masa lalu. Nah, masa lalu ini sering disebut dengan istilah sejarah. Dilihat dari asal-usul katanya, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata syajaratun yang berarti pohon atau keturunan. Dalam bahasa lain, misalnya bahasa Inggris yang diambil dari kata history yang artinya masa lampau atau masa lampau umat manusia, dan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu historia yang artinya belajar, dan dari bahasa Jerman yaitu diambil dari kata Geschichte atau sesuatu yang telah terjadi. Secara umumnya, sejarah itu artinya adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Jadi, ini membicarakan sesuatu yang telah terjadi di masa lalu ya, kayak gitu. Tapi sebenarnya sejarah itu nggak melulu membahas tentang masa lalu, tetapi masa lalu itu berkaitan dengan masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian lanjut ke sumber sejarah. Untuk sumber sejarahnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sumber lisan, yang kedua sumber tertulis, dan yang ketiga sumber benda atau artefak. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber yang diperoleh dari penuturan yang terlibat ataupun yang menyaksikan sejarah. Di sini untuk sumber lisan dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada pelaku sejarah dan saksi sejarah. Nah, yang dimaksud pelaku sejarah di sini adalah seseorang atau beberapa kelompok orang yang terlibat secara langsung, baik itu yang mengalami ataupun sekedar menyaksikan dalam sebuah peristiwa besar dan penting di dalam sebuah negara. Sedangkan saksi sejarah adalah seseorang ataupun kelompok yang mengenal sosok pelaku sejarah tersebut dengan baik, misalnya orang-orang terdekat seperti keluarga, teman seperjuangan, dan para sahabat. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara pelaku dan saksi dalam sumber sejarah? Nah, perbedaannya itu terletak pada informasi yang diberikan, di mana sumber informasi yang paling valid terletak pada pelaku sejarah. Tetapi karena pelaku sejarah ini mayoritas kan sudah nggak ada, jadi informasi yang validnya ini bisa kita temukan dengan mengumpulkan para saksi-saksi sejarah. Nah, tapi terkadang informasi yang diperoleh dari para saksi sejarah ini bisa berbeda-beda. Maka dari itu, informasi yang harus dikumpulkan dari para saksi sejarah haruslah besar juga, bukan hanya sekedar menggali informasi pada segelintir orang saja, supaya informasi yang diberikan nantinya valid dan lengkap. Kemudian yang kedua ada sumber tulisan. Nah, sumber tulisan ini biasanya adalah keterangan tentang peristiwa masa lampau yang disampaikan secara tertulis. Nah, di sini ada contohnya yaitu batu prasasti. Biasanya di prasasti ini ditulis menggunakan huruf Pallawa yang berbahasa Sanskerta. Kemudian selain ada prasasti, ada juga contohnya adalah teks proklamasi. Kemudian sumber yang ketiga ada sumber benda atau artefak, yaitu sumber yang berasal dari benda-benda kebudayaan. Di sini bisa kita lihat contohnya ada candi, terus juga ada kapak, kemudian ada juga alat atau batu yang digunakan masyarakat atau manusia zaman purba ya. Kemudian kita masuk ke ruang lingkup sejarah, di mana sejarah sebagai suatu peristiwa yang dikatakan unik, penting,
abadi, kemudian sejarah sebagai kisah, sebagai ilmu, ataupun sebagai seni. Yang pertama, apa sih yang dimaksud sejarah bersifat unik? Nah, unik di sini itu maksudnya adalah karena sejarah ini terjadi hanya satu kali seumur hidup, serta gak akan pernah terulang lagi persis untuk kedua kalinya gitu. Jadi kalaupun terulang itu sejarah gak bakal sama kejadiannya seperti kejadian yang pertama. Kemudian yang kedua, bersifat penting, artinya sejarah juga memuat segala peristiwa yang dapat memiliki manfaat serta dampak bagi sebuah kehidupan orang banyak. Dan yang ketiga ada abadi. Maksudnya abadi adalah karena yang namanya sejarah itu pasti akan dikenang oleh generasi selanjutnya yang tidak melalui peristiwa sejarah tersebut. Misalnya peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian lanjut ke sejarah sebagai kisah, maksudnya adalah hasil karya para sejarawan yang mengungkapkan kembali peristiwa masa lampau menjadi kisah sejarah. Nah, terus bagaimana para sejarawan itu dapat mengetahui dan menggambarkan peristiwa yang terjadi di masa lampau? Nah, peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu kan meninggalkan jejak-jejak ataupun sumber seperti yang tadi sudah disebutkan, bisa berupa sumber tulisan, kemudian sumber tertulis, ataupun sumber yang berupa artefak. Nah, jejaknya itu seperti bisa dilihat dari fosil, prasasti, dokumen, dan bangunan yang bisa kita lihat sekarang. Kemudian lanjut ke sejarah sebagai ilmu. Nah, ilmu ini termasuk ilmu-ilmu empiris. Nah, setiap ilmu pasti diperoleh pertama-tama melalui pengamatan. Kemudian pengalaman yang diperoleh melalui pengamatan itu diproses dan hasilnya itu tersusun sebagai suatu konsep. Nah, konsep inilah yang disebut sebagai ilmu. Kemudian sejarah sebagai seni, misalnya saja apabila kita melihat atau menikmati benda-benda bersejarah ataupun bangunan-bangunan bersejarah, biasanya kita akan terkagum-kagum akan keindahan ataupun keunikan dari benda-benda ataupun bangunan sejarah. Nah, itu kenapa sejarah dikatakan sebagai seni. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akhiri dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjut di next